Jawab. Nah, bentar. Silakan dulu. Untuk bicara. Udah, kalau bukan Kristen ngapain di sini lagi? Diam ya Puk ya. Aku jawab. Aku jawab bentar. Boleh kasih waktu Diam. bicara. Begini paman toleran bentar. Sejarah penggunaan terminologi Kristen itu pertama kali di Antioquia oleh Uskup Evodius pada saat itu. Evodius ditahbiskan oleh Petrus di Antioquia. Nah, Kristen itu terminologi penghinaan untuk jemaat di Antioquia pada saat itu. Nah, kemudian di Indonesia dipakailah itu terminologi penghinaan itu dipakai. Oke, gini aja supaya jangan berlama-lama. Gini aja. Toleran. Gini, bentar, toleran. Kamu kan Kristen Protestan. Kami ini Kristen Katolik. Oke, apa yang mau kamu sampaikan? Silakan. Ya, begini maksud saya. Dari tadi saya melihat diskusi ini sebenarnya tidak berjalan kondusif. Kenapa saya katakan begini? Karena tidak diarahkan, maunya kalau memang mau berdebat sungguh-sungguh, mau saling berbagi, saling melengkapi, ada kekurangan, ada kelebihan, saling melengkapi lah di situ maksudnya. Karena kita kan sama tujuan, sama sesembahan, sama Tuhan, ya satu Tuhan kita. Katolik dengan Protestan. Gini aja. Gak usah kemana-mana. Coba bantah aja. Ini Kristen tuh banyak, Kristen Protestan banyak pandangan. Dia mengatakan Yesus punya adik. Kamu setuju nggak dengan itu? Ya, jangan kemana-mana. Kalau itu mungkin tidak terlalu inti ya kalau itu mau dibahas. Jangan terlalu inti. Gimana sih itu yang kita diskusikan? Ini gimana nekat juga kamu? Itu yang kita diskusikan. Nah sekarang kamu ini bahkan ada yang mengatakan ibunya Yesus itu berdosa. Itu yang kita diskusikan. Saya tidak melihat datanya Kau dalam jangan ngarang-ngarang ibunya Yesus beda. Sebentar epologia gini loh. Banyak pandangan Kristen Protestan itu. Evologia Ya. tidak punya ilmu. Gini. Sedangkan ayat tidak mengatakan Bunda Maria tidak ada anak yang lain. Nah Protestan si epologia ini mengatakan ada adiknya Yesus. Maria punya anak yang lain. Kamu setuju dengan pandangan itu? Saudara dalam iman itu ya mungkin. Ya, saudara dalam iman. Apakah itu saudara kandung, adiknya Yesus kandung? Ini gimana ini? Ya, silakan Duis, silakan. Oke, satu poin yang saya dapat dari Pak Kafe, Pas sama Romo itu sama ya. Dari Pak Kafe kata kita itu artinya Tritunggal Maha Kudus. Engkau dia dengar, putar kembali video. Itu penjelasan tentang Tritunggal Maha Kudus. Iya Pak. Kalau engkau tidak mengerti memang susah. Tetapi sekarang DGA tanya, tunjukkan di situ bahwa Roh Kudus adalah Aku mau perempuan. ngomong nggak dikasih waktu. Tidak, maksudnya jangan lari-lari. Maksudnya jangan lari-lari. DGA tadi ngomong sama engkau, tunjukkan di situ adalah Roh Kudus adalah perempuan. Begini Denis, Saya mengulang begini, mengingatkan Denis. apa perkataan Saya itu Pak membaca. Kafe. Oke, sebentar. Saya membaca dasar dari yang kamu bawa. Saya baca di situ ayat 26 dan 27. Di 26 ada kata kita, tapi saya tidak menemukan bahwa di situ diperjelas Roh Kudus itu adalah perempuan. Oke. Di ayat 26 yang jelas itu diciptakan laki-laki dan perempuan, tapi bukan Roh Kudus. Nah, yang saya bingung dari dua ayat itu di mana dikatakan di situ adalah Roh Kudus itu adalah perempuan? Kok bisa tiba-tiba muncul seperti itu? Udah Pak, udah. Boleh saya berbicara sebentar saja? Saya sudah tutup mikrofon, berarti silakan. Silakan Duis. Oke. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau Bapak Kafe, Bapak Elang, Bapak yang lain itu menurut gambar dan rupa siapa? Secara Tritunggal Maha Kudus. Engkau buktikan dulu bahwa itu Roh Kudus adalah istrinya Bapa di situ.
Jawab dulu Pak pertanyaan saya. Karena tadi engkau mendatangkan dalil bahwa Roh Kudus adalah istrinya Bapak belum Saya itu menjawab gampang saya. menjelaskan. Saya punya penjelasan Tritunggal Maha Kudus. Kalau Udah jawab dulu Bapak itu menurut saya akan gambar dan menjawab, rupa tetapi siapa engkau di harus Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Engkau telah menjawab dulu. Buktikanlah bahwa itu Roh Kudus adalah istrinya Bapa. Itu yang engkau dalilmu dari tadi. Saya mau tahu di mana ayat kitab suci Kalau mengatakan. saya jelas bilang bahwa di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu adalah Bapa, pria menurut gambar dan rupa Allah Bapa. Di mana di situ dikatakan Roh Menurut Kudus gambar adalah dan rupa istrinya Allah Bapa. Roh Kudus. Karena Roh Kudus bersifat feminim dan lemah lembut. Di mana Roh Kudus adalah feminin dalam kitab suci? Dalam kitab suci Deuterokanonika milik Katolik di kitab kebijaksanaan tentang hikmat Sofia mengatakan Sofia secara sebagai metaforik. hikmat dia punya Dengar dulu feminim di Pak. dalam bahasa Tuh. asli, bahasa Yunani, bahasa Latin punya gender. Jangan engkau ambil sembarang di situ sebagai gendernya Roh Kudus. Pak, yang namanya Roh Kudus memiliki sifat feminim dan lemah lembut. Yang memiliki sifat feminim dan lemah lembut itu perempuan, bukan laki-laki. Apakah Itu laki-laki menurut tidak Kamus Besar mempunyai Bahasa Indonesia. sifat-sifat perempuan? Kasih itu. Apakah laki-laki punya sifat feminim? Kalau laki-laki punya sifat Ingat, feminim berarti dia Davis, jadi lekong. kasih itu maskulin. Kitab Kasih itu Kebijaksanaan maskulin. Salomo di mana? Ayat berapa kitab kebijaksanaan? Dega, jangan dulu. Kita pakai bahasa dulu. Iya. Ini Davis, kejadian aja nggak selesai udah kebijaksanaan Salomo gimana ini? sebentar. Sebentar, saya Davis, kan Katolik punya sebentar. Romo. Tuh, Davis. sebentar Pak, izin dulu, izin. Davis, Saya ini, punya kata Romo ini juga penting namanya sekali, Romo Davis. Alamsyah. Boleh naikin Romo saya? Naikin semua tidak apa, saya tidak pernah takut. Davis tanya nih, kasih itu Namanya gendernya Romo Alamsyah itu maskulin. Romo saya. Naikin aja, nggak apa. Davis, kasih itu gendernya maskulin. Kalau seandainya perempuan mempunyai kasih, artinya perempuan itu laki-laki. Gendernya maskulin, bagus sekali. Amor itu gender, el amor itu gendernya maskulin di dalam bahasa aslinya Latin dan Yunani. Engkau belajar dari mana? Bagus banget, kasih itu maskulin. Oh, hebat. Bahasa Indonesia tidak ada gender untuk kata-kata, tapi bahasa aslinya, contohnya Spanyol, el amor, amor itu cinta, amor itu maskulin, gendernya, katanya. Latin, sama gendernya, amor itu gendernya maskulin, katanya ya. Makanya Indonesia yang tidak punya gender dalam kata-kata. Jadi engkau mau ajar saya bahasa apa nih? Engkau yang mau ajar saya nih? Bahasa Indonesia atau bahasa apa? Makanya tunjukkanlah bahwa Roh Kudus punya gender itu feminim. Saya udah nunjukin loh Pak. Mana bilang Roh Kudus nunjukin. perempuan? Saya udah nunjukin ke Bapak. Oke, sekarang kita ambil ayat pembanding. Kitab Dagia, Kejadian sekarang 1 ayat 26-27 itu. di situ itu tidak sudah Allah bilang menyatakan gendernya Roh Kudus feminim. gambar dan rupa manusia, laki-laki dan perempuan itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Berarti kalau laki-laki dibilang gambar dan rupa Allah Bapa, perempuan adalah gambar dan rupa Roh Kudus. Ayat itu sayangnya nggak ada. Kebanyakan Kristen meniadakan gender dari Roh Kudus. Sir bebas di ayatnya nggak ada. Bapak dan anak, tapi kenapa tidak ada kata ibu Bu? Diganti dengan Roh Kudus, berarti Roh Kudus adalah Nah, ibu, di ayat berarti itu Roh Kudus di adalah mana? perempuan. Dari tadi kita itu minta pembuktian loh di ayat itu disebut Roh Akal Kudus itu budi, adalah pakai akal perempuan. budinya. Kristen itu menggunakan Loh, hati kamu dan sholat akal skriptura, budi. kamu sholat skriptura atau sholat congor? Saya tanya, kamu sholat skriptura sesuai Alkitab Menurut atau sesuai dengan pengakuan omonganmu iman sendiri? Rasul Yesus Kristus dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Di mana yang di situ menderita dikatakan sengsara. Roh Kudus perempuan? Dikandung Di mana di iman Rasul daripada dikatakan Roh Kudus perempuan? Sudah berarti yang mengandung itu Roh Kudus, bukan Yang Maria. mengandung Bunda Maria dong. Kandungan dari Ini Maria gimana ini? adalah Roh Kudus. Tafsiran bebas. Yang mengandung Bunda Maria. Sejak kapan Roh Kudus melahirkan di tanggal? Berarti kalian Mengerikan menjadikan sekali. Maria sebagai istri Allah. Enggak lah, Baca dulu. ajaranmu itu.
Bahasa Itulah menurut ajaran Katolik bahwa Maria Ya, di dijadikan mana? Di istri mana? Allah. Di mana di ayat itu Roh Kudus adalah perempuan? Makanya Sebentar. Katolik bilang bahwa Di Maria Bethlehem. adalah istri Allah. Maria Dewis, di Bethlehem itu di mana Roh Kudus melahirkan? Kasintul tolong moderator di mute dulu ya. Ini, Dwis, Nggak bisa, saya nggak coba. bisa nge-mute Om. Kenapa? Kamu udah saya kasih moderator loh. Iya lagi error, suka gitu Om. Error. Oke, Dwis, gini loh, Dwis. Kalau diskusi pakai akal sehat, ya. Kalau nggak diskusi nggak pakai akal sehat itu namanya ODGJ, betul? Serius? Ya. Data ayat mana? Bentar. Data ayat mana menunjukkan Roh Kudus itu perempuan? Itu aja dulu. Jangan tafsir bebas. Roh Kudus nanti orang pun bilang Roh Kudus itu kerupuk, bisa. Jadi kamu pakai ayat untuk membenarkan argumenmu. Silakan. Mana ayatnya? Udah panggil Kasintiul ambulan. Udah kita selesaikan aja dia. Mana ayatnya, datanya? Panggil ambulan Kasintiul biar kita ke Malikil. Tafsiran bebas tetapi memaksa. Panggil ambulan aja dulu. Kalau memaksakan penafsiran bebas. Nekat kau udah datang ambulan tuh. Udah kamu berobat. Dah, berobat dulu sana. Gitu loh. Enak sekali kalian tafsir, nggak ada di situ Roh Kudus perempuan, nggak ada. Kalian bilang Roh Kudus itu apa ya? Istrinya Bapak lagi suka-suka kalian ngomong gitu. Memang sesat sekali memang. Makin zaman makin maju, makin sesat cara manusia berpikir ya. Baru mau dibacakan katanya Om. Alah, nggak mau dibacakan apa ayatnya, nggak ada. Selesai. Oh, selamat malam, Malikil. Halo lah, selamat malam. Oke, kamu setuju nggak bahwa Roh Kudus itu perempuan? Aduh, cipta siapa? Kenapa itu? Istrimu tuh ketenangan. Gimana? Itu suara apa itu di sana? Ada yang. Oke, pertanyaannya sekarang berkembang namanya Kristen Titanium. Dia lo duga tuh. Nah, supaya aliran sesat ini jangan berkembang, kita patahkan dia. Kamu setuju nggak bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan? Alang-alang saya mandi dulu ya. Siap, Romo, siap. Romo, thank you ya Romo. Selamat malam Romo. Ya yo. Aduh, parah nih. Sekarang Ya, Romo. Biar kami aja yang ngadapi orang-orang sakit ini, Romo. Gak apa-apa. Atur aja orang-orang sakit ini. Ya. Turunkan saya cinta. Saya naik sebenarnya karena ada Romo. Saya mau depan. Turunin aja Om Elang, saya nggak bisa soalnya. Enggak, karena gini, kamu aja menghadapi saya belum mampu, apalagi menghadapi Romo. Bentar. Coba Kamu kita aja. jadi moderator. Oke, silakan. Kamu setuju nggak pandangan bahwa Kristen Titanium mengatakan Roh Kudus itu berkelamin wanita? Silakan. Astagfirullah. Sungguh nekat yang nyata itu lah. Berarti kamu nggak setuju? Iya. Oke, baik. Roh Kudus Berarti- itu kan gini loh. Dari mana Roh Kudus itu wanita, perempuan? Siapa yang ngajarin itu? Ini kok kamu oke, saya naikkan Dwis. Dwis, Aduh, kamu masih nggak di usah. bawah? Jangan kau kasih perempuan dengan Malikil. Oke. Sama Luga. Oke, sebenarnya memang harus si Tro dengan si Luga yang naik ini sebenarnya. Aduh, saya nggak suka diskusi dengan orang-orang penghujat begitu. Iya, oke. Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu kita gini ya, kita diskusi. Allah itu manusia atau bukan? Bukan. Kan ada ayatnya lah. Kau gimana Oke. sih? Dulu kamu bilang dulu bahwa manusia Allah itu punya bentuk, betul? Manusia Allah. Kapan siapa berkata manusia Allah? Bukan. Manusia Allah itu gini, sebentar lah. Yang disebut teantropis, ya, itu adalah kita. Ngerti? Nggak ngerti dia. Kau ngomong apapun. Nah, Gini dulu gini, ngerti kamu ngomongnya dia. begini. Dengar dulu. Kita gantian dulu. Kamu ngomong dulu, Allah itu punya bentuk, betul? Bentuknya seperti manusia, betul? Bentuknya seperti kita. Bentuk, iya, oke. Allah punya bentuk seperti kita, manusia kan? Jangan bentuk, punya rupa bentuk. Nah itu loh. Oh, Allah Kita. punya rupa bentuk manusia, betul? Bukan manusia, seperti manusia. Seperti manusia. Berarti Iya. gimana coba kamu gambarkan dulu Allah punya bentuk seperti manusia? Gimana tuh, kayak Kasper gitu? Kok kayak Casper? Maksudnya Casper? Iya, kayak mana Allah punya bentuk? Allah itu roh atau berbentuk? Saya tanya.
roh itu eksisten, bentuk itu adalah gambarnya. Jadi contoh, kamu pernah baca nggak kasus si peramal dengan Saul? Pernah baca nggak kasusnya? Ya silakan cerita aja. Bentar. Gini, Silakan cerita si peramal kan si Saul meminta peramal untuk memanggil Samuel, toh. Datang nggak? Sekalipun itu bukan Samuel, tetapi yang datang itu adalah berbentuk Samuel. Roh nggak? Roh punya bentuk nggak? Punya. Gitulah. Di mana roh punya bentuk, coba dulu. Astaga, Ayatnya. kamu belum pernah baca soal itu? Itu Pernah dua- saya baca, tapi nggak ada di situ roh punya bentuk. Lah kan orang tua ya. Nah gini, di dalam bahasa Ibrani bentuk itu ada kurang lebih 6 yang diterjemahkan kata bentuk. Ada toar, ada temuna, ada demut, ada silem. Itu. Nah, perbedaan temuna itu bentuk garis besar, ibaratnya seperti bayangan, jadi tidak spesifik. Kalau toar itu spesifik. Memang kau ngarang bebas. Gini loh. Malikil, ruah itu lihat dulu angin, nafas. Nafas punya bentuk, angin punya bentuk atau tidak? Aduh, angin itu bukanlah sesuatu yang disebut memiliki kesadaran. Ini sebentar, Coba. saya buat. Bentar dulu. Ini 1 Samuel 28. Kau ini pernah baca kitab kagak sih? Ayat, sebentar, saya mau cari tongkat saya, bentar. Ini saya menghadapi orang-orang sakit ya, untuk di room saya memang. Gimana? Memang saya orang-orang sakit ini yang mau saya sembuhkan. Lang ya. Saya sebenarnya mau debat dengan Romomu itu. 1 Alah, Samuel kamu mau 28. debat sama saya aja kayak kabur kamu. Bentar dulu, 1 Samuel 28 ayat 13 sampai 15. 13. Silakan dibaca Kak Sintiul. Ya, oke. Ini saya baca aja. Maka berbicaralah Saul kepada peramal. Janganlah takut, tetapi apakah kau lihat? Nah, atau kita baca dulu ya. Ayat 11. Sesudah itu bertanyalah peramal itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Nah, di konteks ini Samuel sudah meninggal. Jadi Saul meminta peramal untuk memanggil rohnya Samuel. Itu tuh konteksnya. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah dia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, peramal itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Oke, ayat 13. Maka berbicaralah Saul kepada peramal. Ya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Peramal itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi. Ini originalnya Elohim. Aku melihat sesuatu yang ilahi, Elohim originalnya, muncul dari dalam bumi. Oke, kemudian bertanyalah Saul kepada perempuan itu, peramal, bagaimana toarnya, tauro, rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul. Itu roh yang dilihat, bukan daging. Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah, maka tahulah Saul bahwa itu Samuel. Ngerti kamu? Oke, baik. Di situ tidak dikatakan ada bentuk. Itu dikatakan di situ orang tua muncul berselubungkan jubah kan. Oke. Memang orang tua itu apa bentuknya? Sebentar dulu, sabar kamu. Iya. Ya, kita kan bernarasi ya. Iya. Nah, di situ dikatakan orang tua muncul berselubungkan jubah, maka tahulah Saul bahwa itu adalah Samuel. Oke. Di mana di situ roh itu punya bentuk, itu yang saya kejar. Jangan kau narasikan begini ya, begini. Tanpa apa ya? Roh itu tanpa punya bentuk, dia bisa datang. Itu adalah si Saul. Sebentar, benar, jangan ganggu dulu, benar. Gini. Contoh saya kasih lagi. Malaikat itu makhluk rohani. Aduh, ini saya turunkan dulu nih. Ini enggak benar ini. Memang udah tuan ngeyel nakal nih. Udah di mute. Mengganggu narasi orang loh, betul serius. Ya, oke. Di pertanyaan saya, roh itu punya bentuk di mana? Kamu narasikan di sini itu berbeda konteks.
Sedangkan kalau yang hidup itu punya bentuk. Nah, roh ini punya bentuk atau tidak, itu masalahnya. Itu loh, jangan kamu katakan roh itu punya bentuk. Di situ yang saya kejar kamu. Ya. Gitu, Malikil. Supaya kita cocok. Apa? Oke, di mana roh punya bentuk? Itu aja. Jangan ambil. Ya udah diam dulu. Oke, silakan, Mak. Nah, gini loh. Saya tuh sedih loh melihat kalian ini, nalarnya kok jongkok sekali ya. Loh. Jadi sudah dikatakan di situ dikenal Samuel. Kalau nggak punya bentuk, mungkin nggak dia berkata itu Samuel. Karena punya bentuk, ya karena tervalidasi rupanya, bentuknya, ya Samuel. Kau ini low sekali, tell me, telat gayamu. Oke, kalau orang nah, orang kerasukan itu ada bentuk nggak? Contoh, kamu kerasukan iblis, bentar dulu. Sebentar dulu, aku bantah kamu. Kamu saya baru bicara belum Oke, silakan. Ini mau membuka nalarmu. Kok sekali? Di sini dikatakan sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu? Jadi gambar dan bentuk itu adalah gambar dan bentuk Samuel. Kalau nggak ada gambar, nggak ada bentuknya, ya kalau nggak ada bentuknya, mungkin nggak disebut itu Samuel? Ya nggak mungkin lah. Itu disebut Samuel. Bentar dulu, nalarmu itu lemah lah. Kok jadi orang kok tell me ya, telat mikir lo. Oke, kau gini aja lah, Malikil. Begini, kamu pengarang bebas bisa lah. Bagaimana rupanya? Ini menggunakan apa? Ini bukan menggunakan kata temun. Lah. Gak ada suara, weh. Gak ada suara. Gak ada suara, hilang tadi. Masa? Masalahnya kamu nggak ngerti apa itu toar, apa itu demut, apa itu temuna, apa itu selim. Kamu nggak ngerti. Ini elang toar. Kalau toar di dalam bahasa Ibrani, kata dasarnya itu toar. Itu berbicara rupa gambar spesifik. Jadi kalau toar, maka dia bisa diidentifikasi muda atau tua, kurus atau gemuk. Nah, lalu ganteng atau tidak, cantik atau tidak. Contoh seperti Yusuf melihat tujuh sapi jantan, 7 sapi kurus. Itu apa? Toar. Artinya apa yang dilihatnya itu tervalidasi bentuknya, besar atau kecil, kurus atau gemuk, cantik atau tidak. Itu toar. Problemnya kamu nggak tahu apa-apa tentang toar. Jadi bagaimana saya mau melanjutkan diskusi? Itu loh, modalmu hanya ada minyak. Ini kalau tidak dikenal maka tidak akan disebut. Itulah Samuel. Dia karena punya bentuk, makanya ada seorang tua, orang tua, makanya disebut Samuel. Punya rumah nggak? Punya bentuk nggak? Punya. Kau pernah belajar nggak sih? Ya sudah bergantian. Oke, baik. Tadi ya kalau namanya makhluk roh itu bermateri atau tidak, roh itu berbentuk atau tidak, itu dia mengenal. Kalau roh itu ya itu yang tidak punya bentuk dan tidak punya materi. Nah, kalau ini kan roh dengan roh yang bertemu nih, si peramal ini roh dengan roh yang bertemu. Itu bahasa mereka yang berhubungan dengan roh. Nah, sekarang kita ini tunjukkan kepada saya ya, jangan bawa narasi ini. Ini kamu narasi bebas. Di sini nggak ada. Saya minta roh itu punya bentuk. Saya kasih nalarnya. Ruah itu kan angin, nafas. Nah, ibarat angin dan nafas itulah yang tadi Samuel tadi. Nah, angin dan nafas itu punya bentuk atau tidak? Itu aja dulu. Jawab dulu. Angin dan nafas itu punya bentuk atau tidak? Silakan. Gini lang, kentutmu saja punya bentuk. Kalau memang nekat. Bentar dulu lah. Memang lang ini. Gini di mana? Coba kau gambarkan dulu kentut punya bentuk. Coba kau gambar dulu. Coba. Aku mau tahu dulu. Gambar dulu. Gambar dulu lah. Gambar dulu. Saya paling malas dengan kamu. Sebenarnya saya itu tidak tertarik dengan Romo. Saya naik karena ada si Romomu tadi itu. Enggak imbang kamu sama Romo. Oke, silakan. Saya naik mau ngajarin Romomu sebenarnya, tapi dia udah pergi. Gini elang ya, yang kita bahas bukan tentang angin, ya, bukan tentang kentut. Yang kita bahas itu tentang keberadaan yang memiliki kesadaran. Angin tidak memiliki kesadaran. Angin bisa memilih nggak? Oh, saya akan bertiup dari sini besoknya saya akan bertiup dari situ. Nggak ada. Kau konyol sekali kau dalam berpikir.
kaku kau dalam beriman. Jangan kaku begitulah. Kan sudah dikatakan di sana bahwa teridentifikasi rupa itu Samuel. Nah kalau nggak ada bentuknya, bagaimana bisa dikenal itu Samuel? Aduh, kau tell me sekali dalam berpikir. Oke, baik. Oke, Coba baik. carilah yang Katolik yang punya isi kepala mana, coba naik. Malikil. Oke, saya ikutin. Bentar dulu lah. Oke, baik, Saya baik. capek hadapin kamu. Coba Bentar, naikin jangan yang kabur. Katolik Kalau punya kabur, isi kamu kepala bentar. coba. Oke, baik. Ya, Kalaulah Allah ya. punya rupa dan bentuk sama seperti kamu gambarkan Samuel, Allah jenis kelamin apa? Alkitab berkata laki-laki. Mana laki-laki di situ? Oke, nih ya. Saya merasa kasihan dengan kalian. Sudah Ya. tunjukkan Alkitab Iya. mengatakan Allah itu laki-laki. Ini bentar. Kamu kan nggak tahu Elang. Gini loh. Saya sedih loh melihat kalian ini. Suka Jadi memelihara bacakan kebodohan. ayatnya. Oke. Munculkan Iya. ayatnya. Keluaran 15 ayat 3. Oke, Pio, Keluaran 15 ayat 3. Pio, bersuara dulu. Sebentar dulu, biarkan saya dulu. Kan kerjaanmu bertanya doang. Oke, silakan. Ya. Gini loh Elang, saya hibahkan diri saya untuk kalian tanya, tapi beri waktu saya untuk menjawab. Oke? Keluaran 15 ayat 3, silakan dibaca. Jangan kemana-mana. Iya, sebentar. Elang. Karena saya sudah mencari kemana-mana, nggak ada Katolik yang punya isi kepala. Serius, bodoh semua. Mana kamu? Saya lagi di kamu Bentar, Elang. Ini. Nih. Baca dulu, baca bahasa Ini, Indonesia, jangan iya. kemana-mana, baca dulu bahasa. Elang. Nih, Adonai is. Ngerti kamu? Silakan jelaskan aja, baca bahasa. Ya kamu ngerti nggak is itu apa? Memang ngeyel kamu memang. Ih, ngeyel sih. Mana baca dulu bahasa Indonesianya baru ke bawah itu Keluaran 15 ayat 3. Baca dulu Pio. Kalau kamu baca terjemahan Elai, ini Elai menerjemahkan pangeran. Masa is itu pangeran? Oke, baik. Dari mana Pio, isi itu pangeran? Pio, bentar. Kamu kan suka menafsir bebas. Coba Pio. Kok menafsir Elang bentar. is itu? Suruh baca. Oke, Pio silakan baca Keluaran Bentar 15 ayat 3. dulu, jangan kau baca terjemahan Elai yang ngawur itu. Loh, gimana? Loh, kalian nggak tahu di Bentar, dalam bahasa nanti Ibrani saya- laki-laki oke, nanti itu saya- is. Bentar dulu, laki-laki itu is, perempuan itu isah itu perempuan, laki-laki itu is. Kalian ini kan nggak ngerti apa-apa. Sudah gantian, sudah bisa gantian. Coba kamu cari panggil Katolik yang punya isi kepala, coba. Sudah kita bisa Tunggu gantian. sebentar dulu, Elang. Oh, Kau oke, cari silakan. Katolik yang punya isi kepala, coba. Saya Ya. tunggu di sini. Coba. Atau sebut namanya atau alamat rumahnya biar saya datangi debat orang Katolik yang punya isi kepala. Oke, sudah biar saya jawab. Itu gampang untuk mematahkan kamu itu. Udah gantian. Gampang dari mananya? Kamu nggak ngerti apa itu is? Udah bisa, saya tahu tuh apa itu. Biar Apa? gantian kita. Sudah bisa gantian. Elang. Gantian. Kamu mengerti nggak is? Dong, Malikil, kamu sembunyikan itu. Gantian dulu. Oh Ini ya silakan, orang ini. silakan. Oke. Coba. Kenapa nggak Coba. bisa gantian? Oke, gantian ya. Silakan Pio, Keluaran 15 kita baca dulu. Allah itu punya kelamin di situ. Oke, kita lihat. Tuhan itu 15, pahlawan. Antar. ayat 3. Kejadian 3 ayat 15. Judul perikopnya nyanyian Musa dan Israel. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Mana di situ Oke. Tuhan itu berjenis Nih, kelamin laki-laki ini di mana? ini apa? Diterjemahkan apa ini? Itu penggambaran bahwa Tuhan adalah pahlawan perang. Pahlawan Malikin. Gundulumu. Malikin. Ini pahlawan. Gantian. Aduh, inilah Malikin nggak bisa ya. Pahlawan itu Sebentar, Malikin. diterjemahkan dari Gadol. Malikin. Dari Gadol, Elion, itu pahlawan diterjemahkan dari sana. Kau asal bunyi, asal mangap aja kau. Ini ini laki-laki, perempuan itu isah, itu perempuan. Kalian pernah belajar nggak sih? Kok bodoh sekali kalian ini? Kok nggak bisa gantian sih? Loh kan saya langsung Kenapa? bicara. Kenapa Coba kamu kamu takut lah maju, gantian? coba. Orang Kenapa muda. kamu takut Kau- gantian? Saya tanya dulu. Oke, gantian silakan. Lanjut. Nah, Oke, baik. coba geser tulisan is tadi itu. Coba. Saya ingin menunjukkan bahwa kamu itu suka menyembunyikan sesuatu. Geser. Apa di situ? Apa? Laki-laki? Ya, laki-laki. Oke, buka. Itu ada sebentar, jangan ketawa dulu. Buka dulu penjelasannya di bagian
Yang Lo biru-biru. tafsir. Buka. Dari mana? Ya, Strongnya? buka. Ah, Iya, strongnya. buka. Oke, strongnya. Ya. Anak kemarin Itu kalau sore. pinter buka. Sebentar, di bawah dulu, di bawah. Di mana? Di bawah itu ada tulisan verbs atau apa. Sebentar. Jangan digeser. Ini kata oke, benda naun. Di situ, sebentar. Di situ Ah. dikatakan apa? Apa? Also, another, another, any, any, oke? Itu kata bantu. Kata bantu. Untuk sebentar, sebentar dulu. Kamu ngerti Kata kata bantu bantu tidak? untuk menyebutkan kata pahlawan tadi. Ya, Oh, jadi bukan pahlawan. gendernya yaitu laki-laki Oh, yang punya kelamin, tapi kata bantu. Nah, udah ketahuan kan? Sudah. Itu kata bantu untuk mengatakan Elohim itu pahlawan. oh pahlawan. Oke. Terus apa? Oke, ini nih pahlawan ya. Itu pahlawan. Oke. Kita coba buka di Kata dalam. bantu, Sebentar jangan dulu kok berubah. kata bantu. Kata bantu untuk menggambarkan Elohim sebagai pahlawan. Kata bantu itu bukan kata bantu, itu kata gender. Enggak ada gender. Sejak kapan Ya Bapak sebentar punya kelamin? dulu. Ini ya. Ini Kejadian 7 Sejak ayat 2. kapan roh punya kelamin, Ya sebentar bro? dulu gantian. Roh punya kelamin Iya. sejak kapan? Nih. Ya Kejadian 7 ayat 2. Jangan lari-lari, masih yang tadi. Udah jangan kan lari-lari. kita terjemahkan Masih yang bahwa- tadi. Iya, ini Jangan kata yang lari-lari. sama, ish. Jangan yang lari-lari. Itu adalah kalimat bantu Kalimat untuk bantu? menggambar. Kamu ngerti nggak kalimat bantu? Tadi sudah ketunjukkan kan? Sudah ketunjukkan, tapi tidak disebutkan bahwa di situ Allah Oke, punya gantian. kelamin. Oke, udah. Ya. Oke, gantian ya. Sudah kan? Sudah. Ya, Oke. udah. Gantian Jadi ya. jangan menutupi tulisannya. Jadi Oke. ketika sudah ketahuan, udah. Iya, Nah, iya, itu apa oke. tulisannya tadi? Coba. Apa? Sebentar, Laki-laki? itu yang penjelasan, bukan Oh, itu yang saya. penjelasan. Oh, penjelasan. Bukan. Penjelasannya apa itu? Coba dibaca. Also, Laki-laki ya. fellow. Suami. Ya, laki-laki di situ, kata bantu di situ. Nah, terus apa artinya? Is. Ya kata bantu, bukan. Ya bukan apa menunjukkan artinya dia kata punya bantu? gender. Itu bukan kata Oh, bantu, sudah itu saya kata bantu kok. benda. Aduh, Kata bantu untuk Di mana itu kata bantu? menunjukkan. Gimana coba? Bentar dulu, Itu bentar. itu yang kau tunjukkan itu kata bantu. KJV sendiri menunjukkan itu. Sebentar, KJV. Mana sih? Ayo lo. Sebentar. Oke, kata bantu ya. Oke, sebentar Marikil, lah. jangan kemana-mana. Bentar dulu, Marikil. Kamu lihat, lah. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Sama dia, Tuhan itu pahlawan perang. Oke. Iya, sebentar dulu lah. Bentar, jangan les kamu. Gantian lah. Tuhan itu kekuatan. Ini laki-laki atau perempuan ini? Coba, kekuatan dan mazmurku. Laki-laki atau coba kita lihat dulu. Dia laki-laki nggak di sini? Kekuatan ya. Kan ini sama ya. Tuhan itu pahlawan perang. Oke. Pahlawan itu Tuhan itu gadol. kekuatanku dan mazmur. Mazmur ini dan kekuatan ini laki-laki atau perempuan? Kita lihat. Kamu kan membawakan itu ya. Tadi kan ini penggambaran bahwa Tuhan itulah kekuatan bangsa Israel dan mazmurku. Tuhan itulah pahlawan perangku. Oke. Nah, baik, kita lihat. Kekuatan ini laki-laki atau perempuan ya? Lihat. Oke. Kamu bilang. Oke, kita lihat. Ini nalar yang sama saya bawakan sama kamu. Jangan kamu jadi guru TK lagi, saya bilang. Udah saya bilang. Ya. Oke, kita lihat. Ayat berapa tadi? Bentar, saya tunjukkan dulu ya. Ayat 2 ya, ayat 2. Oke. Ayat 2. Oke, ayat 2. Kekuatan di sini, and he has become, ya, and song is strong. Strong di sini ya. Oke, kita lihat keterangannya strong di sini. Nih, apakah dia laki-laki seperti yang kamu katakan tadi? Oke. Nih, strength ya. Mana di sini laki-laki? Ini keterangannya raw from asas strength in various application for security, majestic, praise. Oke, sekarang kita ke Mazmur. Mazmurnya mana nih? And song. Ini and song ya. Atau song ya. Will praise. Mana di sini dikatakan Mazmur ya? Bentar. Coba kita lihat ini. I will praise him. Bentar ya. Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmurku. Ya ada. Oke. Oke, song ya. Song ini kita lihat song. Oke.
Di mana di sini Kak? From Jamar, instrumental music by implication phrase, just song. Ini apa ini Malik? Malikin. Oke, mana di sini? Laki-laki atau Oke, udah gantian Elang ya. Ini. silakan. Oke, gantian. Itu adalah kata yang berbicara gender. Kalau perempuan isha. Kalau laki-laki itu is. Contoh. Nih. Contoh di Kejadian 4 ayat 1. Ya, WH Adam yada et Hawa isto istrinya Isa ha is seorang anak laki-laki dari pihak itu. Nah, kaniti seorang anak laki-laki di itu is. Kamu nggak ngerti apa yang saya bentar dulu. Woi, diam dulu. Kalian ini. Diam dulu. Is itu berbicara tentang gender dan itu maskulin laki-laki. Contoh Kejadian 7 ayat 2. Mikol habehena hatehora tikha leka siba is. Nah, is. Nah, kita terjemahkan pahlawan ya, is. Kejadian 7 ayat 2 pahlawan is. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang pahlawan. 7 pasang pahlawan jantan. Binatang pahlawan. Karena itu Islam. Woi Katolik, belajarlah kalian. Itu berbicara Memang gender. kau. Bentar dulu. Jadi kalau buku nanti gendernya di situ laki-laki. Bentar. Enggak. Bentar, kamu terlalu panjang ya. Udahlah, Kalau saya pergi. enggak, bentar. Kamu kabur kok kan? Nah, kabur. Nah, inilah dia. Nanti ketika buku di situ gendernya adalah maskulin, jadi buku itu jenis kelaminnya laki-laki. Ya. Inilah di sini. Tuhan itu kekuatanku. Mana ada gender di sini? Kalau pahlawan itu ya pasti dia menggambarkan sebagai manusia. Ya. Ini loh, jelas. Tuhan itu pahlawan perang. Pahlawan itu kan menggambarkan ini pahlawan sebagai manusia. Ya pasti gendernya ini adalah laki-laki. Bukan berarti Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki. Inilah kalau belajar sama si Malikil anak TK. Saya bawakan yang sama. Tuhan itu kekuatanku dan Mazmurku. Kita lihat kekuatan ini tidak ada di situ. Dikatakan laki-laki. Mazmur itu laki-laki. Itu loh. Kenapa ini tafsirannya bebas sekali mereka ini? Ya. Makanya kabur dia mau lawan Roma ya nggak bisa kamu. Silakan Pio. Dia kabur sendiri dia. Kata Ki silakan. Kita nggak ada ngikik. Paman Katekis, silakan Paman Katekis. Ini penggambaran loh. Ini nyanyian Musa dan Israel loh. Ini nyanyian. Tuhan itu pahlawan perangku. Tuhan itu kekuatanku. Tuhan itu apaku katanya lagi. Kan banyak penggambaran Allah itu. Baru keselamatanku. Gunung batuku. Tuhan itu gunung batuku. Itu loh. Pasti fungsi sebagai kata benda. Dia punya ada gendernya. Apakah gunung itu berjenis kelamin? Kan tidak. Tapi fungsi kata dari gunung batuku, dia merujuk kepada kelaki-lakian fungsi katanya itu. Bukan berarti gunung batu punya alat kelamin. Kalau udah punya alat kelamin, gunung ini berarti ini menikah nanti gunung ini. Betul, serius. Inilah kalau kita belajar sama oneness. Ini penggambaran loh, jelas sekali penggambaran. Tuhan itu adalah pahlawanku katanya. Tuhan itu adalah kekuatanku dan Mazmurku. Mari kita belajar bodoh sama oneness. Mari kita belajar bodoh. Itu di bawah. Itu di bawah ada Wanes juga itu ketinggalan. Ini Citro lagi, apalagi Citro ya aduh ya ampun. Nah ini. Ya kita naikkan dulu ya. Kita naikkan nih. Siapa yang mau? Ya kita naikkan dulu orang-orang yang masa pahlawan itu. Tuhan itu adalah ini lihat. Tuhan itu pahlawan perang. Diambil pahlawan ini. Nah. Oke. Nah, ayat 3.
is di sini. Ini man. Iya, pahlawan itu kan digambarkan laki-laki, bukan Tuhan itu laki-laki. Ini is itu pahlawan itu kan apa ya? Pahlawan itu kan bukan angin, bukan benda, tapi dia digambarkan sebagai manusia. Gitu loh. Kenapa? Jadi Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki. Kata pahlawan itu dikenakan kepada manusia. Nah, nggak mungkin dikenakan kepada apa ya? Kepada malaikat atau kepada kata benda buku, tidak. Jadi itu penggambaran ya, penggambaran jelas sekali di situ penggambaran. Lalu dia narasi bebas bahwa Allah itu berjenis kelamin laki-laki. Inilah kalau kita belajar sama Oneness. Nah ini loh, ini nyanyian Musa dan Israel. Sedangkan Allah itu roh loh. Allah itu roh. Lihat, saya baca ya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Oke, ia tinggi luhur. Ini, ia di sini siapa? Tuhan. Nah, tinggi luhur ini apa? Apakah laki-laki? Nanti kita kejar aja di sini. Apakah laki-laki atau perempuan? Itu digambarkan, ia tinggi, luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Lihat. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Ini gambaran semua ini. Berarti apa menunjukkan bahwa Allah ini penolong bangsa Israel. Ini Allah itu penolong bangsa Israel. Ini kan kena nyanyian Musa ini. Itulah, saya nggak tahu cara berpikirnya bagaimana. Silakan Pio, kasih komentarnya. Ini kan karena tidak mungkin kan, tidak mungkin Musa menggambarkan Allah itu dengan hewan atau benda lainnya, manusia. Yaitu dengan manusia yang paling pas. Karena pahlawan di situ. Pahlawan yang pertama itu maskulin, yang kedua jenis kelamin cuma dua, laki-laki atau perempuan. Maskulinitas itu cuma masuknya kemana? Ke laki-laki. Digambarkan ya laki-laki. Penggambaran, ingat sekali lagi penggambaran ya, bukan Alkitab. Dari zaman para rasul, para penulis kitab suci tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki. Gitu. Itu bidat itu. Ajaran bidat itu. Oke, baca dulu Yohanes 26. Bentar, Allah itu roh. Oke. Kita baca dulu 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu roh. Ya, itu Tuhan itu roh. Coba kita baca dulu. 2 Korintus 3 ayat 17. Saya akan buka di sini. 2 Korintus 3. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Tuhan itu roh tadi kan? Iya. 2 Korintus 3 ayat 17. Oke. Tuhan itu roh tadi kan? Tuhan itu pahlawan perangku. Oke, ketika kita lihat ya, the no Lord, the Spirit is. Lihat, ini pneuma. Oke. Kalau dikatakan ini definisinya wine, breath, spirit. Itu roh. Ya, lihat. Spirit, angin. Lihat. Tuhan itu roh. Nah, tadi Tuhan itu pahlawan perangku katanya.
Itu perkataan yang sama loh. Jadi Tuhan itu digambarkan sebagai pahlawan, penolong bangsa Israel. Ahli Kil masih belajar sama anak TK, aku rasa ngomong sama dia. Jadi teman-teman, ya, itulah tafsir bebasnya. Ditengok Tuhan itu pahlawan ketika ditengok amen di situ laki-laki. Oh, berarti Tuhan berjenis kelamin laki-laki. Oke, begitu ya. Jadi luar biasa ya, luar biasa. Silakan katekis, apa yang mau disampaikan? Oke. Silakan, Tio. Udah turun dia katekis. Ya, udah nggak apa-apa, kita dua aja. Kita dua aja. Ya, Protestan yang wanis yang bijak naik lah ya, yang pintar ya. Jangan kayak Malikil ya. Digambarkan Tuhan itu adalah pahlawan. Dia mengatakan ya, Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki. Kalau kalian belajar sama Malikil, ya, tersesatlah kalian. Ya, tersesat. Silakan yang mau naik silakan. Bisa pula ada yang bilang ya mirip-mirip sama itulah. Siapa titanium, aluminium apa sih itu? Iya, apa Yang bedanya? Malikin bilang Roh Kudus, ya betul Malikin, betul. Silakan. Iya mirip kan. Aluminium pula. Apa titanium bilang Roh Kudus perempuan, Allah laki-laki menikah. Ya sama. Malikil bilang Allah laki-laki. Ya udah. Gitu. Jadi jangan bilang mereka bidat, nekat yang nyata. Tadi kan Malikil bilang si Dewis itu nekat yang nyata, gitu kan? Nah, jadi aduh Tuhan, itulah Protestan. Malikil pun aduh terlalu percaya diri, ngeri kali percaya dirinya. Lihat teman-teman ya. Ini adalah nyanyian Musa. Ya, lihat ini. Dia mau tafsir bebas di sini. Ya. Ini adalah nyanyian Musa dan Israel. Kalau kita lihat, ini mereka ini bangsa Israel ini telah di padang gurun, sudah keluar. Ya, ini mereka di padang gurun. Sudah keluar dari tanah Mesir. Kita lihat ke Keluaran 14, ya, Keluaran 14. Ya, Keluaran 10 aja dulu ya, Keluaran. Mereka yakin, oh Tuhan itu laki-laki. Ya serius, kalau kalian anak TK, ya cara berpikir kalian seperti anak TK, kalian percaya sama Malikil. Jamin saya 100%. Ya, kita lihat, ini tulah ke-8 ya, kita lihat bangsa Mesir dikasih tulah oleh Allah karena tidak mau memberikan izin keluar. Ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Diberikannya lah tulah. Oke, sampai ayat ke-11 itu tulah ke-10 diberikan. Ya. Baru masuk ke ayat 12, ya. Dengar. Kita lihat ya. Nah. Bentar, saya buka dulu nih. Sudah sampai di mana mereka ini, ya? Bentar. Tulah ke-10 ya, ini masih di Mesir ya. Oke. Nah, masih di Mesir. Oke, baik. Ayat di sini. Tulah ke-10 anak sulung mati. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari Mesir. Lihat ini. Orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada coba dibaca dulu Om Pio. Bang Pio, baca Keluaran 12 ayat 29 seterusnya. Biar kita tahu kisah ceritanya kenapa Tuhan itu adalah pahlawan perangku. Karena mereka dibebaskan oleh bangsa, karena Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Oke, silakan. Keluaran 12 ayat berapa? Ayat 29. Baca judulnya. Ayat 29. Tulah ke-10 anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Pada tengah malam Tuhan membunuh tiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya. Tahtanya, ya.
sampai anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tahanan, dan juga setiap anak sulung hewan. Wah, anak hewan pun dibunuh. Baca ayat 31. Baca ayat 31. Pada malam itu juga ia memanggil Musa dan Harun, katanya, Oke, pergi. baik. Itu yang memanggil itu Firaun ya. Ayat 30 coba. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu. Ayat 30 dulu. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Terdengarlah teriakan keras di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tanpa orang mati. Terus. Lalu pada malam itu Pada malam itu juga ia memanggil Musa dan Harun, katanya, pergi, keluarlah dari antara bangsaku, kamu dan semua orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Oke, baik. Mereka ini suruh keluar kan? Oke. Baik. Nah, lihat, berangkatlah ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Oke. Juga banyak orang dari berbagai bangsa, ya. Lihat. Oke. Lihat ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, oke, mereka keluar. Nah, oke, masuk ke Keluaran 13. Sebentar. Ya. Oke, ayat 50, seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Baru di sini. Ya. Oke, Keluaran 13. Nih, membuat ketetapan tentang anak sulung, hari raya roti tak beraji. Oke. Ini mereka di padang gurun ini. Allah menuntun umatnya, ya. Lihat. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Oke. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Ini. Nah, ini dia. Oke ya. Oke, nih. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Oke. Nah, Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Makanya timbullah nyanyian. Masuk kita Keluaran ya. 15 tadi yang dikatakan ayat 3. Nah, lihat nih. Sebelumnya menyeberangi laut Teberau, ya. Ini nanti disinilah bangsa Firaun itu diapit oleh laut, ya. Ketika Musa membelah laut Teberau tadi, mereka bisa keluar, bangsa Israel itu bisa keluar dari jalan laut tadi, karena tongkat Musa nih, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Lihat. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Lihat. Nah, bagaimana nanti laut itu dibuat seperti semula, ya, dibuat seperti semula. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Oke, ini terbelah ya. Nah, makanya bisa jalan bangsa Israel.
Nah ini ayat 26. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Oke. Nah ini makanya dikatakan Tuhan itu pahlawan perang. Ya. Nah setelah mereka selamat, lihat. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati, terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Maka bernyanyilah Musa dan bangsa Israel. Itu loh. Ini ceritanya. Makanya dikatakan nyanyian ini, Tuhan itu adalah kekuatanku dan mazmurku. Tuhan itu adalah pahlawan perangku. Tuhan itulah namanya. Ya. Digambarkan dia karena tadi